Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Kepada yang terhormat Bapak Dosen Muhammad Syarif Khalili MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah SKIMTS MA serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Saya Nur Fitrianingsih dari Prodi Pendidikan Agama Islam memilih soal kedua, poin yang C, tentang faktor pendukung berkembangnya Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Saya mengutip dari buku yang berjudul Sejarah Peradaban Islam, dan di sini akan saya paparkan mengenai peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah dan juga faktor pendukung berkembangnya kebudayaan pada masa itu. Berdirinya Daulah Abbasiyah ini dimulai pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi ketika berhasil meruntuhkan Daulah Bani Umayyah di Damaskus pada masa kekuasaan Khalifah Marwan II. Dinasti ini dimulai oleh seorang yang bernama Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, dan kakeknya yang bernama Al-Abbas itu merupakan paman dari Nabi Muhammad SAW. Dan beliau terbilang seorang yang setia kepada Bani Umayyah. Oleh karena itu, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik memberinya sebuah tempat yang bernama Hamimah di dekat Damaskus. Nah, tempat itu mulainya tenang dan tentram, tetapi berubah ketika Muhammad atau putra Ali memiliki ide atau gagasannya untuk meletakkan dasar-dasar kekuasaan dengan cara menyebarluaskan informasi yang dapat mempengaruhi orang-orang untuk merebut kekuasaan dari Bani Umayyah. Faktor yang mendasari rencana untuk mengambil alih kepemimpinan itu ialah pandangan bahwa kepemimpinan umat tidak boleh dikuasai oleh orang yang tidak memiliki hubungan kerabat dengan Nabi Muhammad SAW, karena hak untuk bertindak tersebut hanya dimiliki oleh keluarga Nabi. Meski begitu, tidak dapat dipungkiri juga bahwa faktor persaingan untuk merebut kekuasaan tertinggi kabilah antara Bani Hashim dan Bani Umayyah, apalagi Bani Hashim selama ini berada pada pihak yang terpinggirkan. Kekuasaan dinasti Abbasiyah ini yaitu melanjutkan kekuasaan setelah Bani Umayyah. Dinamakan Khalifah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini ialah keturunan Al-Abbas, yakni paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah Al-Saffah ibnu Muhammad Ali ibnu Abdullah Al-Abbas. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, yaitu dari 132 Hijriah sampai 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan juga berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Abdullah Al-Saffah diumumkan sebagai khalifah pertama Bani Abbas, yaitu di Masjid Kufah pada 750 Masehi. Dia menamai dirinya As-Saffah yang artinya haus darah pada saat khutbah pelantikannya di masjid itu. Hal ini dirasa kurang menyenangkan karena dinasti yang muncul ini lebih banyak menggantungkan diri pada kekuatan saat melaksanakan kebijakannya daripada dinasti yang runtuh, dan membenarkan dirinya dengan mengatakan bahwa Bani Umayyah patut memperoleh semua balasan yang sudah dilakukan terhadap mereka. Dengan demikian, saat ia menjabat sebagai khalifah, ia menerapkan kebijakan pemusnahan anggota-anggota Khalifah Umayyah. Menurut Ajit Thohir, berdirinya dinasti Abbasiyah didukung oleh beberapa situasi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, timbulnya pertentangan politik antara Muawiyah dengan pengikut Ali bin Abi Thalib atau Syiah. Yang kedua, munculnya golongan Khawarij akibat pertentangan politik antara Muawiyah dengan Syiah dan kebijakan-kebijakan reformasi ketahanan atau hak dari kepemilikan tersebut yang kurang adil. Yang ketiga, timbulnya politik penyelesaian khalifah dan konflik dengan cara damai. Yang keempat, adanya dasar penafsiran bahwa keputusan politik harus didasarkan pada Al-Quran dan golongan Khawarij orang Islam non-Arab. Yang kelima, adanya konsep hijrah di mana setiap orang harus bergabung dengan golongan Khawarij. Yang tidak bergabung maka dianggap sebagai orang yang berada pada negara yang tidak memberlakukan hukum Islam. Nah, meskipun sebagian besar penduduknya beragama Islam atau disebut dengan Dar al-Harb, dan hanya golongan Khawarij saja yang
berada pada negara yang memberlakukan hukum Islam meskipun mayoritas penduduknya adalah non-muslim atau disebut dengan Dar al-Islam. Yang keenam, bertambah gigihnya perlawanan pengikut Syiah terhadap Umayyah setelah terbunuhnya Husain bin Ali dalam pertempuran Karbala. Yang terakhir, munculnya paham Mawali, yaitu paham tentang perbedaan antara orang Islam Arab dengan non-Arab. Nah, membahas perihal berdirinya dinasti Abbasiyah sebagai pewaris dari sekelompok negara yang menempati wilayah geografis sangat luas yang dipimpin oleh satu kekuatan politik yang besar dari Bani Umayyah. Sangat menarik dengan dikaitkan dengan pandangan Syekh Mahmud Nasir. Menurutnya, bergantinya Umayyah menjadi Abbasiyah ini dalam kepemimpinan masyarakat Islam tidak hanya sekedar perubahan dinasti saja, tetapi juga perubahan yang sangat cepat dengan menyangkut suatu kehidupan dalam sejarah Islam. Hal ini terjadi bukan sebagai gerombolan penjahat istana atau perebut kekuasaan, tetapi sebagai hasil dari informasi yang telah menyebar dan mempengaruhi organisasi yang luas dari orang yang mendukung revolusi, yang mencerminkan dan mengungkapkan ketidakpuasan dari unsur-unsur penting di kalangan penduduk terhadap seperangkat aturan norma budaya dan sosial yang terdahulu, serta menumpuk dalam suatu jangka waktu yang panjang. Mahmud Nasir membayangkan pergantian sekelompok negara yang menempati wilayah geografis sangat luas yang dipimpin oleh satu kekuatan politik ini memiliki keserupaan dengan kebanyakan gerakan orang yang mendukung revolusi yang merupakan sekelompok orang dengan kepentingannya masing-masing dalam kerjasamanya dari unsur-unsur yang berbeda namun ingin bersatu karena keinginannya yang sama, yakni merobohkan tatanan yang sudah ada dari kekuasaan dinasti Umayyah. Itulah yang diinginkan oleh mereka demi mewujudkan suatu gerakan perlawanan yang akhirnya menjadi musibah, yaitu lahirnya kelompok baru yang saling bertengkar ketika kemenangan sudah diperoleh. Kemajuan peradaban pada masa dinasti Abbasiyah telah mencapai puncak kejayaannya pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid pada 786 sampai 809 Masehi dan juga putranya yakni Al-Ma'mun pada 813 sampai 833 Masehi. Masa kepemimpinan dua khalifah ini telah berhasil secara menarik dengan mengubah kondisi dalam banyak hal, tidak hanya politik, pemerintahan, dan ekonomi saja yang diprioritaskan pengembangannya, tetapi juga dalam bidang ilmu pengetahuan. Satu perubahan mendasar yang harus diketahui pada periode kekuasaan dinasti Abbasiyah ini, yaitu pusat kegiatan Islam yang sebelumnya bermuara pada masjid yang digunakan sebagai pusat pendidikan, lalu berubah semakin luas lapangan pendidikannya. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid, berkembangnya ilmu pengetahuan agama seperti ilmu Al-Quran, tilawah, atau yang biasa kita sebut dengan qiraah itu, hadis, fikih, ilmu kalam, bahasa, dan juga sastra. Berkembang pula ilmu filsafat, logika, metafisika, matematika, ilmu alam, geografi, aljabar, aritmatika, mekanika, astronomi, musik, kedokteran, dan juga kimia. Al-Ma'mun dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu. Pada masa pemerintahannya, penerjemahan buku-buku asing senantiasa digalakkan dan untuk menerjemahkan buku-buku Yunani. Ia menggaji penerjemah dari golongan Kristen dan penganut agama lain yang ahli. Dan juga banyak mendirikan sekolah serta karyanya yang terpenting adalah pembangunan Bait al-Hikmah, yakni pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Dan Baghdad mulai dijadikan pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Pada periode awal masa kekuasaan dinasti Bani Abbas ini memprioritaskan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam yang sekaligus menjadi pembeda dengan dinasti sebelumnya, yakni dinasti Umayyah, yang justru lebih berorientasi pada upaya perluasan wilayah. Sekian dari saya, semoga menjadi berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.